Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Al-Kamil, mahasiswa Fakultas Pendidikan, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Manajemen Pendidikan, Universitas Sunan Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep etika, moral, akhlak, dan tasawuf dalam perspektif pendidikan agama Islam. Pertama-tama, mari kita mulai dari konsep etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter atau adat kebiasaan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, etika membahas bagaimana seseorang menilai apakah sebuah tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Bangsa Yunani merupakan bangsa pertama yang mengkaji etika secara rasional, sehingga etika kemudian berkembang sebagai cabang filsafat moral. Ketika kita membandingkan etika dengan moral, ada perbedaan yang perlu kita pahami. Moral lebih berkaitan dengan perilaku nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari norma dan nilai yang menjadi dasar perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika menjadi fondasi teoritis, sementara moral menjadi implementasinya. Tujuan dari moralitas sendiri adalah agar manusia mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang selaras dengan realitas sosial di sekitarnya. Disinilah pentingnya kemandirian dalam menentukan nilai moral, sehingga seseorang tidak hanya mengikuti aturan secara buta, tetapi memahami alasan moral di balik tindakan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan antara nilai, norma, dan sanksi. Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku berdasarkan nilai tersebut, sementara sanksi menjadi konsekuensi ketika norma dilanggar. Ketiganya saling terkait dan menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku manusia baik dalam kehidupan pribadi maupun profesi. Dalam konteks profesi, nilai moral juga tercermin dalam kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi para profesional agar menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menjaga integritas, dan memegang prinsip profesionalisme. Perkembangan kode etik selalu dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Berikutnya, kita masuk pada konsep moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam pendidikan, moral memiliki peran penting sebagai ajaran yang mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai kebaikan. Hamid Darmadi menegaskan bahwa pendidikan moral di Indonesia harus berakar pada nilai luhur bangsa, terutama yang tertuang dalam Pancasila. Pendidikan moral memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter, bermartabat, dan mampu bertanggung jawab secara moral. Dalam pendidikan Islam, implementasi moral dilakukan melalui pembelajaran agama, pembinaan karakter, dan keteladanan guru. Tantangan moral di era modern juga semakin besar, terutama karena pengaruh globalisasi dan budaya instan yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Masuk ke materi berikutnya, yaitu akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab huluk yang berarti tabiat atau budi pekerti. Secara istilah, akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam kuat dalam jiwa manusia sehingga memengaruhi perilakunya. Akhlak bersumber dari kondisi batin seseorang. Jika batinnya baik, maka perbuatannya juga baik. Dalam ajaran Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.
Akhlak merupakan buah dari akidah dan syariah, serta menjadi penentu berat ringannya amalan seseorang di akhirat. Sumber utama akhlak dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Terakhir, kita membahas konsep tasawuf. Tasawuf adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penggabungan antara syariat dan penghayatan spiritual. Tujuan tasawuf adalah mencapai ketenangan batin, kebersihan jiwa, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Dalam tasawuf, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui seseorang, seperti tahalli, mengosongkan diri dari sifat buruk, tahalli, menghiasi diri dengan sifat baik, dan tajalli, menghadirkan cahaya ilahi dalam hati. Tasawuf juga memiliki nilai-nilai pokok, seperti keikhlasan, kesabaran, kerendahan hati, dan kecintaan kepada Allah. Nilai-nilai ini tidak hanya penting dalam ibadah, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami tasawuf, seseorang diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa etika, moral, akhlak, dan tasawuf merupakan 4 konsep yang saling berkaitan dalam membentuk manusia berkarakter. Etika memberikan landasan teoritis, moral menjadi pedoman perilaku, akhlak menjadi sifat batin yang membentuk tindakan, dan tasawuf memperhalus dimensi spiritual manusia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.